Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsa Saputri Bakris. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu ekonomi. Menurut Richard Philipse, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya pemanfaatan sumber daya yang terbatas dan langka dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya tanpa batas. Ilmu ekonomi ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana individu, masyarakat, dan negara dalam membuat pilihan mengenai cara penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas. Secara umum, ekonomi ini dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu yang pertama ilmu ekonomi mikro dan yang kedua ilmu ekonomi makro. Dalam ilmu ekonomi mikro ini berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Cabang ini mempelajari bagaimana harga barang dan jasa ditentukan, bagaimana permintaan dan penawaran bekerja, serta bagaimana konsumen dan produsen memaksimalkan kepuasan dan keuntungan. Contoh topik dalam ekonomi mikro meliputi teori harga, elastisitas permintaan, biaya produksi, dan struktur pasar seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli. Lalu selanjutnya ekonomi makro. Ekonomi makro ini lebih berfokus pada fenomena ekonomi secara keseluruhan dan dalam skala besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal, dan moneter, serta neraca perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengelola perekonomian suatu negara atau wilayah agar stabil dan tumbuh secara berkelanjutan. Terdapat beberapa konsep dasar dalam ilmu ekonomi, diantaranya sumber daya yang terbatas. Keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan modal yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa menjadi alasan utama mengapa ilmu ekonomi diperlukan. Manusia harus membuat pilihan karena sumber daya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, permintaan dan penawaran. Prinsip dasar ekonomi adalah bahwa harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan atau keinginan konsumen untuk membeli dan penawaran keinginan produsen untuk menjual. Lalu selanjutnya, biaya kesempatan. Ini adalah konsep bahwa setiap kali seseorang memilih sesuatu, mereka mengorbankan kesempatan untuk melakukan hal lain. Biaya kesempatan adalah nilai dari pilihan terbaik yang dilepaskan. Lalu yang terakhir, insentif. Ekonomi mempelajari bagaimana insentif dapat mempengaruhi perilaku individu dan bisnis. Insentif positif contohnya seperti bonus atau pengurangan pajak. Ini mendorong perilaku tertentu. Sedangkan insentif negatif contohnya seperti denda untuk mengurangi perilaku tertentu. Dengan ilmu ekonomi ini, kita bisa menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah atau perubahan pasar berdampak pada masyarakat, serta bagaimana memecahkan masalah ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketidaksetaraan distribusi sumber daya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.